Perkenalkan, saya Dr. Ismail sedang berjaga hari ini dengan Bapak siapa? Rizky Ananda. Kalau boleh tahu umurnya berapa, Pak? 35 tahun. Alamatnya di mana? Di Badung. Kalau boleh tahu hari ini ada keluhan apa ya? Saya sudah batuk selama seminggu, Dok. Oh, seminggu. Kalau boleh tahu itu batuknya seperti apa ya? Seperti gatal atau bagaimana? Berdahak dari pagi sampai malam, mau tidur terus batuk. Oh, berdahak. Kalau boleh tahu dahaknya warna apa, Pak ya? Putih kental gitu. Oh, banyak, Pak ya? Mungkin ada 1 sampai 1 sendok atau setengah sendok gitu? Kurang sih, mungkin setengah sendok teh. Kalau boleh tahu apakah dahaknya berbau? Saya kurang tahu. Oh, nggak tahu ya. Baik. Sebelumnya apakah Bapak memiliki riwayat penyakit seperti ini? Batuk sih sering, mungkin salah makan atau bagaimana. Oh, kalau dari keluarga mungkin ada keturunan penyakit seperti ini sebelumnya? Tidak ada. Kalau boleh tahu, Bapak sebelumnya telah ada mengkonsumsi obat? Belum ada. Biasanya ada hal yang memperberat batuknya, mungkin makin keras saat bekerja atau? Saya tidak mengetahui itu ya, nggak. Oh, nggak ngeh. Untuk peringanan mungkin Bapak ada minum air hangat atau tidur gitu jadi batuknya lebih reda? Teh hangat biasanya. Oh, teh hangat. Baik Pak, di sini saya akan melakukan pemeriksaan pada paru Bapak yang meliputi pemeriksaan inspeksi, palpasi, perkusi, dan auskultasi. Di sini saya juga akan meminta Bapak untuk melepaskan baju atas Bapak. Apakah Bapak bersedia? Baik, saya bersedia. Baik, silakan dilepaskan dan juga duduk dulu di bed ya. Baik. Baik Pak, duduk dulu ya, menghadap ke sana. Duduk saja. Baik, di sini saya yang pertama akan melakukan pemeriksaan inspeksi terlebih dahulu, yaitu dengan melihat dan menilai dari dada belakang Bapak. Baik, dari hasil inspeksi di sini terbagi menjadi 2, yaitu inspeksi secara statis. Di sini saya menilai tidak adanya lesi, massa maupun deformitas, dan juga luka bekas operasi. Dan juga dari inspeksi secara dinamis, di sini saya menemukan adanya retraksi maupun keterlambatan gerak. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan palpasi, di mana saya akan melakukan penekanan pada dinding dada Bapak. Tolong katakan jika Bapak merasakan nyeri, Pak ya. Baik. Saya mulai. Baik, dari hasil, apakah ada terasa nyeri, Pak ya? Tidak ada. Baik, dari hasil pemeriksaan palpasi, di sini Bapak tidak merasakan nyeri dan juga di sini saya tidak merasakan adanya massa maupun fraktur tulang yang menandakan itu normal. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan pengembangan dinding dada, di mana saya akan meletakkan kedua tangan saya pada dinding dada Bapak. Dan tolong Bapak untuk menarik nafas yang dalam. Hembuskan. Baik, dari hasil pengembangan dinding dada di sini saya menemukan hasil bahwa pengembangan dinding dada Bapak itu normal karena jari saya bergerak secara bersamaan saat Bapak menarik nafas dan menghembuskan nafas. Selanjutnya saya akan melanjutkan ke pemeriksaan vermitus taktil. Nanti Bapak tolong katakan kata 99 secara keras, dan saya akan meletakkan tangan saya di dinding dada Bapak. Baik. Bisa dimulai? 99. Bisa mulai? 99. Bisa dimulai? 99. Sekali lagi. 99. Baik, dari hasil pemeriksaan saya di sini, saya mendapatkan vermitus taktil. Di sini suaranya menurun pada di atas perikardium dan juga di bawah diafragma. Di sini juga vermitus taktil lebih terasa di interscapula dan lebih terasa pada paru kanan. Selanjutnya saya akan melanjutkan ke pemeriksaan perkusi, di mana saya akan melakukan pengetukan pada dinding dada Bapak. Bapak tolong tangannya disilang di depan dada ya. Disilang, ya. Saya akan melakukan pengetukan.
Baik, di sini saya setelah melakukan perkusi mendapatkan hasil bahwa bunyi dari paru-paru Bapak itu redup ya, dan berkemungkinan terdapat adanya efusi dari pleura. Selanjutnya saya akan melakukan peranjakan diafragma, yaitu melakukan pengetukan untuk mengecek peranjakan dari diafragma Bapak. Tangannya tetap menyelang Pak ya, badannya agak tegap. Saya akan mulai dari interscapula. Baik, di sini telah ada perubahan bunyi dari sonor peka ke redup. Tolong Bapak menarik nafas secara dalam dan tahan Pak ya. Baik, di sini telah ada perubahan bunyi lagi. Tolong hembuskan dan tahan saat menghembuskan. Baik. Di sini saya mendapatkan ukuran panjakan diafragma Bapak sekitar 5 cm, yang menandakan itu adalah panjakan diafragma normal pada umumnya. Selanjutnya, saya akan melakukan pemeriksaan auskultasi, di mana saya akan menempelkan stetoskop saya. Tangannya bisa dikembalikan, Pak. Baik. Di sini tolong bernafas rileks saja, dan saya akan mendengarkan satu siklus dari inspirasi dan juga ekspirasi Bapak. Di sini tolong Bapak bernafas dengan dalam, Pak ya. Baik, bisa dimulai. Keluarkan. Mulai. Baik. Baik. Cukup. Dari hasil auskultasi di sini saya mendapatkan hasil bahwa di sini terdengar bunyi yang redup dan seakan menghilang, yang menandakan terdapatnya efusi pleura pada paru-paru Bapak ya. Dan juga di sini saya mendengar sedikit bunyi ronki pada paru kanan Bapak. Baik, karena saya mendengarkan bunyi ronki pada paru kanan Bapak, tolong sekarang Bapak, saya akan melakukan pemeriksaan suara transmisi ya. Di sini saya akan meletakkan stetoskop lagi pada dinding dada Bapak. Jika saya ucapkan 1, Bapak tolong mengatakan 99 secara lantang, secara keras. Jika saya katakan 2, Bapak tolong mengatakan E dengan lantang. Jika saya ucapkan kata 3, Bapak tolong mengucapkan 99 secara berbisik. Apakah Bapak sudah ingat? Baik. Baik. Bisa dimulai. 99. 2. E. 3. 99. Baik. Bisa diulangi. 1. 99. 2. E. 3. 99. Diulangi. 1. 99. 2. E. 3. 99. Selanjutnya bisa diulangi. 1. 99. 2. E. 3. 99. Baik. 1. 99. 2. E. 3. 99. 1. 99. 2. E. 3. 99. Ulangi. 1. 99. 2. E. 3. 99. Ulangi. 99. 2. E. 3. 99. Ulangi. 99. 2. E. Sekali lagi. 3. 99. Baik, yang terakhir. 99. 2. E. 3. 99.
Baik, dari hasil pemeriksaan saluran transmisi di sini saya mendapatkan hasil di sini terdengar suara dari kata 99 tadi saat dimana pengecekan bronkofoni itu yang menandakan adanya ronki pada paru kanan Bapak. Selanjutnya saya akan melanjutkan ke pemeriksaan anterior. Bapak dipersilakan untuk berbaring. Baik, di sini saya akan melakukan pemeriksaan inspeksi lagi. Baik, dari hasil pemeriksaan inspeksi ini yang pertama ada inspeksi statis. Di sini saya dapat menilai bahwa dada kanan Bapak kanan dan kiri Bapak itu telah simetris ya. Tidak terdapat pigeon maupun funnel breast serta barrel chest. Di sini juga saya tidak melihat adanya massa, lesi maupun deformitas. Dan juga dari hasil inspeksi secara dinamis, di sini saya dapat menilai bahwa frekuensi, irama, kedalaman, usaha, serta pola nafas Bapak itu normal. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan palpasi yaitu penekanan pada dinding dada Bapak. Tolong katakan saat Bapak merasakan nyeri ya Pak ya. Baik. Apakah terasa nyeri? Tidak. Baik, karena tidak ada terdapat nyeri dan juga saya tidak merasakan adanya massa maupun fraktur tulang di sini yang menandakan dada Bapak itu normal. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan ke pemeriksaan pengembangan dinding dada. Di sini saya akan meletakkan kedua tangan saya di dinding dada Bapak dan Bapak menarik nafasnya dalam. Sia. Hembuskan. Baik, dari hasil pemeriksaan pengembangan dinding dada di sini saya mendapatkan hasil bahwa dinding dada kanan dan kiri Bapak itu bergerak secara simetris dan bersamaan ya, dan juga tangan saya juga merasakannya, yang berarti itu normal. Selanjutnya pemeriksaan vermitus taktil. Di sini saya akan meletakkan kedua tangan saya di dinding dada Bapak seperti tadi. Dan Bapak tolong mengucapkan kata 99 secara keras. Baik, saya dimulai. 99. Diulangi. 99. Sekali lagi. 99. Baik, di sini saya merasakan vermitus taktil itu vermitus taktil Bapak itu menurun di atas perikordium dan di bawah diafragma, dan juga di sini saya merasakan vermitus taktil Bapak itu terasa di interkostal kedua. Selanjutnya saya akan melanjutkan ke pemeriksaan perkusi, di mana saya akan mengetuk dinding dada Bapak. Baik, di sini setelah saya melakukan perkusi, saya mendengar bahwa bunyi dari paru Bapak itu agak redup yang menandakan adanya efusi dari pleura. Selanjutnya saya akan melakukan perkusi untuk menentukan batas jantung dan juga batas paru jantung dan juga paru hepar. Yang pertama saya akan mulai untuk memperkusi batas paru jantung dimulai dari interkostal kedua. Baik, di sini telah terdengar perubahan bunyi dari peka ke sonor, yang menandakan itu adalah batas dari jantung dan paru Bapak. Dan di situ juga batasnya dari interkostal ketiga hingga kelima, yang menandakan jantung Bapak itu normalnya tidak mengalami pembesaran. Selanjutnya saya akan mencari batas paru dan juga hepar Bapak di dextra dan memperkusinya ke arah inferior. Baik, di sini telah ada perubahan bunyi itu pada interkostal ke-6 yang menandakan itu adalah batas dari paru dan hepar Bapak. Di situ juga batasnya normal Pak ya, karena itu adalah batas umum
paru dan juga HEPA pada umumnya. Selanjutnya saya akan melanjutkan ke pemeriksaan auskultasi menggunakan stetoskop untuk mendengarkan suara dari paru Bapak. Di sini saya mendengarkan satu siklus dari inspirasi dan ekspirasi Bapak. Tolong bernafas dengan dalam Pak ya. Saya mulai. Nafas. Baik, dari hasil auskultasi di sini saya mendengar adanya suara nafas yang meredup bahkan seakan-akan menghilang, yang menandakan ini terdapatnya efusi dari pleura. Dan juga di sini saya juga mendengar adanya suara ronki pada paru Bapak, yang menandakan adanya kelainan pada paru Bapak ya. Di sini saya akan mengecek pemeriksaan untuk adanya suara transmisi pada paru Bapak. Seperti tadi, saya akan mendengarkan jika saya ucapkan 1, tolong katakan 99 secara keras. Jika saya ucapkan 2, katakan E secara lantang. Jika saya katakan 3, 99 secara berbisik. Baik. Saya dimulai. 99. 2, E. 3, 99. lagi. 99. 2, E. 3, 99. 1, 99. 2, E. 3. 99. Baik. Saya ulangi. 99. 2, E. 3, 99. lagi. 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 99. 2, E. 3, 99. ulangi. 99. 2, E. 3, 99. baik. Lagi. 99. 2, E. 3, 99. ulangi. 99. 2, E. 3. 99. Baik, di sini saya juga mendengarkan adanya bronkofoni pada hasil pemeriksaan surat transmisi ini, yang menandakan adanya kelainan pada paru Bapak ya. Bapak dipersilakan untuk mengenakan baju kembali dan juga duduk di sini dulu untuk saya interpretasikan hasilnya. Saya akan cuci tangan. Baik. Baik, dari hasil pemeriksaan ini saya mendapatkan bahwa Bapak memiliki efusi pleura dan juga terdapat ronki di paru kanan Bapak. Saya menyarankan di sini Bapak untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut dan juga pemeriksaan lab Pak ya. Nanti saya akan buatkan surat rujukannya. Apakah ada pertanyaan dari pemeriksaan ini? Tidak ada, Dok. Terima kasih. Baik, semoga lekas sembuh Pak ya. Terima kasih kerjasamanya. Baik.